Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SHB Woodworking. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap selalu sehat ya, dan tetap selalu berkarya. Oke, baik teman-teman semuanya, di video kali ini kembali lagi kita akan mereview sebuah alat ya, sebuah tools dari merek Stanley, yaitu yang ada di depan saya ya. Teman-teman bisa melihat sendiri, ini adalah sebuah orbital sander ya, orbital sander dari Stanley. Ini dengan tipenya adalah SS30 ya, seperti ini teman-teman semuanya. Dan fungsinya apa? Tentunya banyak sekali fungsinya ya. Jadi orbital ini adalah salah satu jenis amplas yang matanya itu bulat ya, matanya bulat. Karena ada juga yang salah satu mesin amplas itu padnya atau base-nya itu kotak ya, ada tipe palem, kotak yang benar-benar kotak persegi atau kotak yang persegi panjang, ada juga tank sander dan lain sebagainya. Ini adalah salah satunya, yaitu orbital sander, dimana putarannya ini adalah berputar ya, berputar dan matanya adalah bulat. Oke, dan untuk kisaran harganya untuk saat ini di wilayah saya, di wilayah Jawa Timur itu kisaran 600-an ya. Saya dapat harga di sini adalah 610 sampai 620 lah ya, tergantung masing-masing daerah dan masing-masing toko ketika untuk menjualnya. Dan oke, untuk speknya sendiri seperti apa dengan harga segitu? Apakah ini worth it bagi teman-teman semua penghobi kayu ataupun bagi para teman-teman semua yang profesional ya, artinya bener-bener nih apakah mampu digunakan untuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, kali ini nanti kita akan review dan kita akan unboxing seperti apa hasilnya, dan kita akan tes beberapa tes kecil nanti ya, dengan harga segitu apakah ini benar-benar recommended dan apakah sesuai dengan yang ditawarkan oleh Stanley ya. Oke teman-teman semuanya, yuk langsung saja kita tes atau kita unboxing untuk orbital sander dari Stanley ini. Oke teman-teman semua, ini adalah boxnya ya, seperti ini. Kita mendapatkan box kardus biasa khas warna kuning ya, warna Stanley. Lalu di sini ada merek Stanley 300 watt random orbital sander. Tipenya adalah SS30 dan bentuknya nanti kurang lebih seperti ini unitnya. Lalu di sini ada keterangan untuk RPM-nya 0 sampai 13.000 RPM. Lalu ini adalah padnya atau mata amplasnya, ukurannya adalah 125 ya. Lalu ini keterangannya apa ya? Nanti kita coba lihatlah untuk di buku manualnya ya. Teman-teman kalau ada yang tahu silahkan bisa komen ya, ini maksudnya seperti apa. Dan ini ada dust kolektornya, jadi untuk pembuangan debu sisa pengamplasan ya. Dan ini yang paling bagus dari Stanley ya, dia berani memberikan garansi selama 2 tahun ya. Jadi cukup oke lah ya untuk Stanley, dia berani menggaransi produknya ini selama 2 tahun ya, cukup oke lah. Dan di sini ada keterangan-keterangan yang lain ya. Saya rasa sama, tidak ada keterangan-keterangan lain yang khusus lagi. Oke, langsung saja ya kita buka untuk unitnya seperti apa. Oke, seperti ini teman-teman semuanya. Di sini yang pertama kita mendapat ini adalah dust collector ya, ini adalah tempat penampung debu. Ini bahannya plastik. Ini cukup bagus ya, kokoh ini. Lalu kainnya ini ada brandnya, tulisan Stanley seperti ini ya. Hati-hati tapi teman-teman kalau mau memasang atau melepas ini takutnya ini patah ya. Oke, dan kainnya oke sih, cukup tebal. Kita singkirin dulu. Untuk selanjutnya di sini kita mendapat buku manual book tentunya. Kita coba lihat ya, betul, buku manual book, dan ada juga kayaknya kartu garansi ya. Ini bahasanya campur-campur, ada bahasa Cina, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Oke ya.
Lalu ini tadi kita mendapat bonusnya ini adalah mata amplas ukurannya 80 velcro ya, dapat satu ini. Lalu selanjutnya apalagi, kosong ya, singkirin dulu. Kita langsung mendapat unitnya. Oke, seperti ini. Oke, kita akan bahas detail dari unit orbital sander dari Stanley ini. Ya, oke teman-teman semuanya, seperti ini ya unit dari orbital sander dari Stanley ya. Ini kita bahas mulai dari segi desain. Desainnya sih menurut saya standar ya, sudah cukup oke sih ya. Handlingnya juga pas banget nih di tangan ya, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil juga. Lalu sekarang kita bahas dari build quality ya, build quality-nya. Ini bahannya ini plastik yang sangat bagus ya, kokoh ya. Ini lalu di atas ini ada grip-grip karetnya, jadi biar tidak licin. Lalu di sini ada sirkulasi udaranya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu di sini ada switch on off dan sudah ada karetnya pelindung ini ya. Ini biar tidak debu masuk ke sini, biar terlindungi. Oke, ini mantep banget nih, kokoh kayaknya. Lalu di sini ada tulisan Stanley, ini emboss ya teman-teman semuanya. Dan untuk selanjutnya ini ada variable speed. Ini speednya speed 1 sampai ada speed maksimal. Speednya speed 6 ya, ini 5 dan maksimalnya ada di 6 lah, katakanlah seperti itu. Oke, lalu untuk kabel-kabelnya oke, cukup bagus Stanley. Dan bawahnya sini ini ada sirkulasi udara dan ini juga ada karetnya juga. Jadi kalau kita mau megang di bawah seperti ini pun juga oke ya, tergantung dari teman-teman nyamannya di mana. Lalu untuk bawahnya sini padnya bagus ini ya, ini kokoh, mantep. Dan ini ada anak panah arah putaran mungkin ya, searah jarum jam. Oke, lalu di sebelah sini ada keterangan-keterangan. Sebentar saya fokuskan. Nah ini ya, ini ada beberapa keterangan yang ada di sini, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, lanjut. Untuk dust kolektornya, untuk pemasangannya cukup mudah ya, jadi tinggal kita pasang saja. Di sini ada keterangannya, di sini ada keterangannya teman-teman. Nah ini dia, kalau ke sini mengunci, kalau ke bawah ya, kalau ke atas adalah membuka. Oke, kita masukkan saja, kita tinggal masukkan dan kita kunci ke bawah. Nah ini udah kokoh, dan kalau untuk membukanya kita tinggal ke atas ini kita cabut. Oke, dan dibolak-balik bisa. Nah, yes. Oke ya, mantap, ini udah rapat. Dan tadi bonusnya di sini kita tinggal pasang saja di sini. Dan jangan lupa dipaskan di lubang sesuai ya, biar maksimal untuk pembuangan debunya. Oke, sudah mantap. Kita akan lakukan beberapa uji coba sekarang ya. Oke, secara desain, body dan build quality, finishing dan lain sebagainya mantap. Oke, lalu untuk daya listriknya ini maksimal juga ya. Berapa? Ini tanpa beban. Kita langsung tes saja. Ya, terbaca 195 sampai 200 watt. Oke, kita akan cek untuk RPM-nya kira-kira berapa ya untuk RPM dari mesin ini. Ini saya setel maksimal ya, teman-teman semuanya. Yuk, langsung saja kita tes untuk RPM-nya. Ya, untuk normalnya sih terbaca tadi sekitar 800 ya, 800-900 ya, tetapi untuk RPM yang tadi itu 13.000 itu adalah di putaran
mesinnya yang di dalam ya, bukan yang di luar. Ya, jadi dengan RPM yang segitu sih menurut saya sudah cukup lah ya, cukup baik lah untuk sebuah mesin orbital sander. Oke teman-teman, sekarang kita coba akan tes atau cek ya satu-satu. Ini adalah dB ya. Ini langsung saja di maksimal ya, berapa tingkat kebisingan dari mesin ini. Ya, 80 sampai 81 dB, normal dan standar ya. Oke teman-teman semuanya, kita tadi sudah tes beberapa tes kecil ya, mulai dari RPM, kemudian dB, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan melakukan tes uji coba untuk alat ini. Apakah alat ini feel-nya itu oke, dan apakah dust collector ini berfungsi dengan sempurna ya. Yuk kita langsung saja lakukan uji coba. Nah, oke teman-teman semua, kita akan lakukan uji coba. Yang pertama di sini saya ada multiplex ya, multiplex dengan hasil potongan yang masih kurang rapi ini. Jadi masih ada serabut-serabut dari multiplex. Lalu ada multiplex yang kotor ya, ini bawaannya noda-noda hitam seperti ini. Nggak tahu nodanya apa, nanti kita coba akan bersihkan ya dengan menggunakan orbital sander Stanley. Lalu ini yang cukup ekstrim, ini jati Belanda yang potongan kasar, nanti kita akan langsung hajar saja ya, ini kasar banget nih. Oke, seperti apa hasilnya? Saya menggunakan nanti amplas dari bawaan Stanley ya. Langsung saja kita uji coba dulu yang dari multiplex ini ya. Oke, saya menggunakan yang speed sedang dulu ya, speed 3 lah. Seperti apa feelnya? Yuk langsung saja kita uji coba. Saya coba naikkan ya ke speed 4. Oke, dan bisa dilihat ya, jadi serabut-serabutnya ini jadi rapi, hilang, dan oke lah ya untuk uji coba pertama dari multiplex ini. Alat ini ya, orbital sander dari Stanley ini cukup bekerja dengan baik. Oke, lanjut kita coba akan uji coba membersihkan ini ya, noda hitam di sini. Bisa nggak kira-kira? Yuk kita langsung saja uji coba. Ya, bisa ya, hasilnya bekerja dengan baik, mulus ini ya. Oke, lanjut kita akan uji coba dengan menggunakan kayu jati Belanda seperti ini ya. Ini kasar banget nih, kita akan langsung hajar saja dengan menggunakan orbital ini. Seperti apa hasilnya? Yuk langsung saja kita tes. Oke, saya di sini langsung dengan menggunakan kecepatan 5 lah ya. Oke ya, teman-teman bisa melihat nih, ini hasilnya mulus banget ya teman-teman semuanya. Kita siksa ini tadi, dan ini yang belum diamplas, dan ini yang sudah diamplas. Jauh ya bedanya teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk mesin ini ya, orbital sander Stanley ini dari uji coba multiplex ya, serabut-serabut hasil potongan ini bisa dilibas dengan baik oleh mesin Stanley orbital sander ini. Mantap. Oke, lalu kita akan coba melihat dari dust kolektornya ya, apakah dust kolektor ini bekerja dengan baik ya. Kita lihat hasilnya dari uji coba tadi.
ya. Nih, teman-teman bisa melihat ya, cukup bekerja dengan baik ya. Jadi tadi uji cobanya juga nggak terlalu lama, hanya sedikit-sedikit, tapi ini sudah bisa menampung sisa debu hasil amplas dengan baik. Nah, oke, gimana menurut teman-teman semuanya? Bagus nggak alatnya? Apakah ini worth untuk digunakan atau sangat rekomendasi, atau bahkan menurut teman-teman kurang dari hasil pengetesan tadi ya? Oke, nanti silahkan kita sharing aja di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Dan oke, sekarang tadi kita sudah lakukan beberapa tes dan uji coba. Lalu sekarang di sini saya coba akan menyimpulkan ya beberapa kesimpulan, kekurangan dan kelebihan dari orbital sander dari Stanley ini. Oke, sekarang kita akan coba bahas mengenai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Menurut saya pribadi untuk Stanley ini, orbital ini, yang pertama adalah tentunya dari segi garansi ya. Jadi kita tahu tadi di depan ya, di sini ditulis keterangan bahwa dia menggaransi produknya itu selama 2 tahun, dan ini sangat cukup istimewa sih menurut saya, karena jarang-jarang ada produk yang berani menggaransi produknya itu sepanjang atau selama 2 tahun. Dan ini sudah sangat oke sih ya, dan siapa sih yang nggak tahu Stanley gitu kan ya, produk yang cukup bagus. Lalu untuk yang selanjutnya adalah dari, kalau menurut saya dari segi desain dan build quality, ini asli, ini cukup bagus banget, sangat bagus, kuat, kokoh, dan gimana ya, oke lah, nggak perlu dipertanyakan lagi lah untuk untuk Stanley, untuk kualitasnya ya. Desainnya pun juga bagus, kualitasnya pun juga bagus, dan semoga mesinnya pun juga bagus gitu ya. Oke, itu untuk kelebihan yang kedua. Untuk kelebihan yang ketiga, saya rasa dari segi handling ya teman-teman semuanya, ini sangat pas sekali di tangan menurut saya pribadi ya. Dan menggunakan seperti ini pun juga bisa, jadi tergantung dari teman-teman gimana nyamannya lah ya. Lalu kelebihan yang selanjutnya tentunya ada fiturnya lengkap ya. Menurut saya sih fiturnya cukup lengkap. Jadi Stanley ini memikirkan benar-benar safety-nya. Artinya di sini ada karet-karet, kemudian ada kantong debunya juga berfungsi dengan cukup baik. Ada juga fitur variable speed dan lain sebagainya ya. Saya rasa ini cukup lengkap lah, dan untuk penghobi ataupun untuk profesional, saya rasa untuk orbital sander dari Stanley ini cukup recommended sih menurut saya ya. Untuk kekurangannya sendiri apa ya? Kekurangannya sendiri itu mungkin dari segi harga ya teman-teman semuanya. Jadi dari Stanley ini harganya sekitar 620-an, 610, 620. Tetapi ada juga merek lain, itu ada yang jual di bawahnya dengan fitur yang sama, tetapi mengenai mesin dan lain sebagainya kita nggak tahu lah ya. Tetapi ada pepatah itu mengatakan ada harga, ada rupa. Gitu ya, dan siapalah yang nggak tahu dari Stanley ini. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi atau menjadi referensi bagi teman-teman yang sekiranya mau membeli sebuah mesin orbital sander. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Terima kasih.